punya Mbak Surti tuh. Tadinya kan dia kerja di tempat emak, tapi sepertinya kerjaan emak lagi macet. Makanya sekarang Mbak Surti diam aja di rumah. Malah si Mbak Isa terang-terangan minta kerjaan, Pak. Katanya mau bantu-bantu suaminya. Wah, bagus itu. Loh, Bapak mau kemana? Kita kan belum selesai bicara. Jus apa? Ineke punya jus jambu, sirsak, sama mangga. Kalau jus strawberry ada nggak? Ya, nggak punya. Gimana dong? Aku bercanda kok. Terserah kamu aja jus apa. Aku suka semua jus. Bentar ya. Iya. Lo ambil semua pisangnya. Yang ini juga belum habis, Bos. Gua bilang ambil semuanya. Sepuluh tip menarik perhatian lawan jenis. Itu artikel bagus, Bos. Cocok untuk Bos. Gua juga tahu. Makanya gua pengen baca. Lu diam aja. Iya, Bos. 1. Traktir si dia makan makanan kesukaannya. Oh iya, kamu suka bakso nggak? Suka. Kenapa? Aku lagi pengen banget makan bakso, tapi nggak ada temen. Kita makan bakso berdua yuk. Ayo. Yang. Yang. Ya. Abang batuk. Tadi sih kagak. Kena angin kali jadi dingin. Yang. Ambilin makan dong, abang lapar. Udah Tati siapin bang, tinggal diambil. Masa sih mak? Mak tahu dari siapa? Terus ntar mau dibangun apa? Terus nanti duitnya buat apa? Ya udah deh mak, Tati mau nemenin Bang Ojak makan dulu ya, katanya udah kelaparan. Bang, barusan kata emak, pemukiman yang di tempat tinggal emak mau dibangun sama ruko. Terus? Kata emak senang. Ntar duitnya bisa buat modal usaha sama bayar pinjeman dari Om Herman. Terus emak tinggal di mana? Ya nih, lagi di rumah, lagi makan siang. Oh gitu. Coba hubungin Pur aja kalau nggak Tisna. Maaf ya. Terus ya? Tadi Bang Ojak nanya apa ya? Tati lupa. Ini tehnya, Pak. Makasih, Tis. Iya, Pak. Iya, Neng Ani. Dijemput di rumah Neng Ineke sekarang. Iya, Neng. Saya langsung ke sana. Pak, entis ngojek dulu ya. Ya, hati-hati ya. Ya, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Halo, Ineke. Jemput ke rumah. Siap. Sekarang juga Mas Pur langsung menuju ke rumah kamu. Gak Ineke. Aduh. Pak, saya jemput Ineke dulu ya. Udah terima telepon aja dari Neke. Sembuh tuh sariawan. Ahiu. Assalamualaikum Bun Bun. Waalaikumsalam. Udah pulang, Ai. Udah dong Bun Bun. Bapak, Ibu bingung. Bingung kenapa? Rendang kita, Pak. Gimana caranya supaya ada yang pesan lagi? Bapak juga bingung, Bu. Gimana kalau kita pasang iklan baris saja di koran? Bu, sekarang ini sudah era digital. Pasang iklan baris di media cetak itu sudah tidak seefektif dulu lagi. Sekarang ini orang-orang dalam mempromosikan segala sesuatunya lewat internet. Ya sudah, pasang saja iklan di internet. Bapak nggak setuju? Kenapa? Pasang iklan, baik di media cetak ataupun media online, sama-sama mahal. Gak ada kopi Bun Bun? Kan tadi pagi cuma beli 1 saset. Kalau usaha rendang kita lancar, Pak, selain kita dapat pemasukan, kita juga memberikan pekerjaan buat orang. Seperti Mbak Surti sama Mbak Isah. Oh ya? Iya, contohnya Mbak Surti tuh. Tadinya kan dia kerja di tempat emak. Tapi sepertinya kerjaan emak lagi macet. Makanya sekarang Mbak Surti diam aja di rumah. Malah si Mbak Isah terang-terangan minta kerjaan, Pak. Katanya mau bantu-bantu suaminya. Wah, bagus itu. Loh, Bapak mau kemana? Kita kan belum selesai bicara. Enggak, Ani. Emang kenapa Bang? gua barusan ke rumah Ani. Tapi Ani kagak ada di rumah. Ani sedang di rumahnya Ineke Bang. Lo kok tahu Ani di sana? Tadi saya sama Tisna ditelepon. Katanya suruh jemput Ani sama Ineke di rumahnya Ineke. Emang Ani mau kemana? Ani sama Ineke mau makan bakso Bang. Ya udah, lo boleh jalan. Makasih Bang. Bun boleh kerja enggak? Bun Bun mau kerja apa? Apa aja. Yang penting halal. Jadi pelayan toko atau pelayan restoran misalnya. Bun Bun mau meremehkan Ai? Bukan begitu. Bun Bun gak bermaksud begitu. Bun Bun cuma pengen bantu-bantu di tengah kondisi kita yang sulit begini. Bun Bun pikir Ai nggak mampu gitu nyari nafkah buat kita. Sampai-sampai Bun Bun harus kerja jadi pelayan toko, pelayan restoran. Bun Bun, mau taruh di mana muka Ai?